Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan luas wilayah yang sebagian besar terdapat perairan dan tidak dapat dipisahkan dari kemaritiman. Perdagangan maritim sudah muncul pada abad kedua sebelum masa kerajaan Tarumanegara dan Sriwijaya pada abad keempat. Kedua kerajaan tersebut menjadi bukti keberadaan jalur perdagangan di Nusantara. Letak geografis yang strategis menjadikan Nusantara sebagai pusat perdagangan internasional. Selain itu juga Nusantara dianugerahi dengan sumber daya alamnya yang kaya akan rempah-rempah. Maka tidak heran bangsa luar seperti Arab, India, dan Cina berkumpul melakukan perdagangan dan membentuk suatu komoditas dagangan di Nusantara. Kemunduran perdagangan Nusantara tidak terlepas dari kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16. Hal ini yang akan berdampak pada sisi kekacauan situasi perdagangan maritim yang pada akhirnya akan mengacu pada munculnya kolonialisme dan imperialisme bangsa barat di Nusantara. Maluku merupakan daerah yang memiliki kekayaan akan rempah-rempah seperti cengkeh. Maluku memiliki sejarah panjang dalam kolonialisme Belanda. Cengkeh merupakan tanaman asli Maluku. Tanaman ini merupakan komoditas yang paling dicari pada abad ke-16. Perburuan tanaman cengkeh memicu adanya pelayaran dari dunia, sekaligus juga dari para penjajah seperti Belanda. Cengkeh merupakan komoditas yang unik karena rempah ini dibutuhkan dengan relatif sedikit sehingga pasukan idealnya tidaklah berlebih. Alasan ini yang memicu adanya dorongan dari Belanda untuk mengontrol produksinya demi menjaga harga serta melakukan monopoli perdagangan. Tanaman cengkeh ini banyak dicari dan diperjualbelikan karena tanaman ini banyak memiliki fungsi seperti bunga dan daun dari cengkeh bisa digunakan untuk bahan baku rokok kretek. Batang cengkeh dipergunakan untuk bahan pembuatan minyak cengkeh. Pada tahun 1596, bangsa Belanda berbondong-bondong datang ke Indonesia dan berlabuh di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman untuk mencari rempah-rempah yang dibutuhkan bangsa Barat, khususnya bangsa Belanda. Pada awalnya, masyarakat Banten yang di bawah pemerintahan Maulana Muhammad menerima baik terhadap bangsa Belanda. Akan tetapi, sikap yang kurang baik terhadap masyarakat Banten sehingga pasukan Cornelis de Houtman diperintahkan untuk meninggalkan Banten. Hal tersebut terdengar sampai pemerintahan Belanda yang menyebabkan terjadinya ekspedisi selanjutnya pada tahun 1508 di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Pasukan ini bersikap baik dan ramah, berbeda dengan pasukan sebelumnya yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman, sehingga pasukan Jacob van Eyck disambut dengan baik oleh masyarakat Banten. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia bertujuan untuk mencari rempah-rempah sebagai bumbu penyedap makanan, obat-obatan, dan menghangatkan tubuh pada saat musim dingin. Awal kedatangan para kolonial Belanda ke Pulau Maluku yakni pada tahun 1588 Masehi, yang mana pada saat itu dipimpin oleh Laksamana Jacob Cornelissen van Eyck yang tiba di Ternate dengan membawa kapal Amsterdam dan Utrecht. Namun mereka tidak cukup lama berada di Maluku. Mereka datang di akhir Mei sampai awal Juni 1588 Masehi saja. Ekspedisi ini dengan armada yang berlayar dari Banten pada tahun 1598 merupakan ekspedisi kedua dari de Houtman, karena pada ekspedisi pertamanya de Houtman pada tahun 1595 dinilai berhasil serta menjadikan pembisnis Belanda dengan melihat potensi keuntungan rempah-rempah yang sangat menggiurkan. Ekspedisi Belanda lain yang muncul yakni yang dipimpin oleh Wijbrand van Wirth dan Jacob Heemskerk yang datang dari Banten dengan membawa kapal Zeeland and Gelderland ke Ternate pada tahun 1599 Masehi. Adapun kebijakan-kebijakan Belanda pada saat di Maluku, diantaranya memonopoli rempah-rempah, dan Belanda juga menguasai perdagangan rempah-rempah, khususnya cengkih dan palak di Maluku. Mereka mengambil kendali penuh atas produksi dan distribusi rempah-rempah. Lalu Perjanjian Malino tahun 1946 yang berupaya mengakhiri konflik di Indonesia dengan mengakui kedaulatan Indonesia melalui gencatan senjata di Malino, namun tetap mempertahankan sejumlah
kontrol di Maluku, dan juga adanya integrasi Maluku tahun 1950 yang merupakan upaya Belanda untuk menyatukan Maluku ke dalam struktur federal Indonesia yang memicu konflik di wilayah tersebut. Kebijakan pertanian Belanda memperkenalkan perubahan signifikasi dalam sektor pertanian di Maluku, termasuk pengenalan tanaman komersial seperti pala yang berdampak pada ekonomi di lingkungan setempat, dan infrastruktur Belanda mencakup jalan, pelabuhan, dan pemukiman di Maluku.